لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Menurut Ustazah, belajar Al-Quran itu sulit kalau menurut Ustazah. Sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Karena Allah sendiri sudah menjamin di dalam Al-Quran, bagaimana Allah SWT berfirman, "Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Niat yang kuat ya Ustazah, karena dari dalam diri kita ada dorongan sehingga Allah akan memudahkan apa yang menjadi niat baik kita, seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kembali lagi on cam every night, hadir menemani Tribuners di luar sana nih. Sekarang ditemani bareng Agung Laksono akan ngobrol bareng seorang yang sangat inspiratif Tribuners. Barusan kemarin aja muncul di media berita bahwa ada seorang dosen dari Indonesia yang berhasil meraih juara dunia hafalan 30 juz Al-Quran. Luar biasa nggak tuh? Dari Indonesia loh ya bisa menjadi juara dunia Al-Quran. Padahal itu penyelenggaranya itu dari Timur Tengah, dari Nigeria. Nah, bagaimana cerita dan juga siapa sih sebenarnya sosok yang memenangkan atau menjadi juara dunia ini? Langsung saja kita sapa ini dia. Halo Ustazah Rifda, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Agung. Alhamdulillah, semoga Ustazah dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan ya, sampai kapanpun meskipun di masa pandemi saat ini. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ngomong-ngomong nih Ustazah Rifda, sekarang disibukkan dengan aktivitas apa saja nih akhir-akhir ini? Untuk sekarang masih ngajar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, ngajar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sebagai seorang dosen di sana pastinya ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang pemberitaan di media kemarin yang sempat viral beberapa waktu lalu, Ustazah Rifdah ini berhasil mengharumkan nama Indonesia ya di ajang kompetisi hafalan 30 juz Al-Quran tingkat internasional. Nah, maka dari itu di sini kita bakal ngobrol bagaimana cerita dan juga pengalaman Ustazah ini bisa menjadi juara dunia di kompetisi ini dan bahkan mengharumkan nama Indonesia. Nah, menjadi juara dunia 30 juz Al-Quran. Nah, tentu saja ini adalah pencapaian yang begitu luar biasa ya Ustazah ya, karena tidak semua orang pasti bisa. Nah, bagaimana awal cerita Ustazah ini bisa mengikuti ajang internasional ini? Baik, sebetulnya dalam musabaqah tilawatil Quran atau biasa disebut dengan MTQ, kan kalau di Indonesia ada beberapa tahapan. Misalnya ada dari tingkat kota atau kabupaten, kemudian kalau lolos maju ke tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah, kebetulan waktu di tahun 2018 saya ikut tahfiz 30 juz dan alhamdulillah juara 1 waktu itu. Tingkat nasional di Tarakan. Nah, kemudian setelah itu alhamdulillah diutus untuk ikut MTQ tingkat internasional di Yordania. Dan alhamdulillah masuk juara 2 waktu itu. Dan di tahun ini alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk ikut MTQ tingkat internasional di Nigeria. Alhamdulillah, dan ini ya membuahkan hasil di Nigeria tahun ini dan benar-benar ini ya bisa menjadi juara dunia, alhamdulillahirabbil alamin pastinya ya. Baik, jadi ini memang bukan kali pertama ya Ustazah, berarti memang sudah melalui tahap-tahapan berikutnya seperti itu. Jadi pada intinya sebelum bersaing secara internasional di Norwegia tahun ini, Ustazah berarti juga melewati proses-proses dari tingkat daerah ke nasional seperti itu ya Ustazah? Betul, betul. Baik, baik. Nah, lalu jika digambarkan bagaimana gambaran kompetisi ini Ustazah? Memang diadakan setiap tahun atau tidak? Dan penyelenggaranya mana? Atau memang ini sudah ada difasilitasi pemerintah atau memang seperti apa gambaran dari kompetisi ini? Ya, kalau kompetisi di tingkat internasional itu dari berbagai negara mengadakan ya. Misalnya di Dubai, di Libya, kemudian Iran, masuk Yordania, kemudian termasuk juga tadi Nigeria. Gitu. Jadi ada beberapa utusan negara yang diutus untuk mengikuti MTQ di tingkat internasional. Nah, di MTQ tingkat internasional itu pun juga diikuti oleh berbagai negara. Dan waktu
di tahun ini yang saya ikuti di Nigeria ini ada beberapa negara yang ikut, termasuk Saudi Arabia, kemudian dari Turki, kemudian Ghana, Nigeria juga, dan yang lainnya. Gitu. Baik, pasti banyak sekali negara-negara yang ikut bersaing dan juga bertanding dalam ajang kompetisi itu ya Ustazah ya. Betul. Dan memang ini ya, setiap negara atau setiap negara muslim mungkin di kebanyakan di Timur Tengah ada mungkin yang menyelenggarakan, atau mungkin setiap negara punya event sendiri untuk menyelenggarakan kompetisi itu, pasti seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, terkait kompetisi yang dilakukan di Nigeria kemarin, itu butuh waktu berapa lama Ustazah? Mengingat ini kan sampai 30 juz ya, berarti saya sendiri kan bisa membayangkan ya, berarti ini bukan satu yang singkat pastinya ya. Bagaimana gambaran dari prosesnya untuk bisa dalam lomba 30 juz itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa tahapan ya dalam kompetisi MTQ di tingkat internasional ini. Yang pertama ada babak penyisihan. Jadi diseleksi dulu dari semua peserta apakah ini bisa masuk ke tahap semifinal gitu. Jadi setelah babak penyisihan ada semifinal, baru kemudian final. Gitu. Jadi ada 3 tahapan, penyisihan, semifinal, dan final. Dan kemudian sistem perlombaannya juga tidak semua 30 juz Al-Quran kita bacakan ya. Sistemnya seperti ini. Dewan jurinya membacakan 1 ayat. Kemudian kita disuruh untuk melanjutkan ayat. Biasanya sampai 1 halaman, 15 sampai 20 baris gitu. Jadi nggak semua dibaca. Baik, berarti ini menjawab ini ya, penasaran para orang-orang di luar sana bahwa hafalan 30 juz Al-Quran ini tidak semua dari juz 1 sampai 30 dibaca sehingga dinilai. Karena ya, jadi memang ada teknik atau cara khusus untuk penilaian. Jadi memang berarti sistemnya kayak sambung ayat seperti itu ya Ustazah ya. Biasanya 3 sampai 5 soal kalau tingkat internasional. Baik, luar biasa. Berarti tidak seperti yang kita bayangkan ya Tribuners. Jadi memang karena tidak mungkin juga ya dalam, kalau di logika 30 juz ya bagaimana menilainya. Satu hari saja mungkin nggak selesai 30 juz Al-Quran. Betul, apalagi kan dengan peserta yang banyak juga ya, Ustazah ya. Baik, lalu menurut Ustazah sendiri, karena kan sudah melewati masa-masa di mana berlomba di Nigeria itu. Kalau menurut Ustazah, poin-poin apa saja sih yang dinilai oleh para dewan juri di sana? Ya, dalam perlombaan MHQ atau Musabaqah Hifdzil Quran ada 3 poin yang dinilai. Ya, dari peserta yang pertama dari segi hafalan. Nah, hafalannya apakah lancar atau tidak? Ini bisa jadi peserta itu kan kadang ada yang lupa gitu, ragu bacaan, ragu membaca. Kemudian ada tabdil harakat atau penggantian harakat. Jadi harusnya di harakat fathah dibaca dhammah misalnya begitu. Kemudian ada juga yang sampai tidak bisa melanjutkan ayat. Itu dari segi hafalan. Kemudian ada juga dari segi tajwid. Nah, ini ada beberapa penilaian termasuk dari segi makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian hukum nun mati dan tanwin, dan hukum lainnya, hukum tajwid yang lainnya. Nah, ini yang menjadi penilaian ya, poin penting dalam penilaian Musabaqah Hifdzil Quran. Kemudian terakhir dari segi fasahah. Kalau dari segi fasahah biasanya termasuk waqaf ibtida. Apakah ketika berhenti ya di tengah-tengah ayat ini sudah betul atau tidak? Sudah sesuai atau belum? Kemudian dari segi iramanya juga. Iramanya kan ada yang suaranya luar biasa gitu ya, suaranya luar biasa merdu, ada yang biasa-biasa saja. Ini juga menjadi penilaian. Dan terakhir ada adab. Nah, adab dalam membaca Al-Quran. Itu 3 poin penting penilaian dalam Musabaqah Hifdzil Quran. Baik, luar biasa. Jadi memang banyak sekali yang dipertimbangkan untuk istilahnya menyeleksi lah dari para delegasi-delegasi terbaik setiap negara untuk bisa memutuskan siapa nih di antara mereka yang paling terbaik dan paling unggul, seperti itu pastinya. Luar biasa. Lalu terkait dengan pengalaman Ustazah Rifdah kemarin mengikuti kompetisi ini di Nigeria ya,
pasti kan melihat berbagai macam saingan dari berbagai negara. Itu bagaimana Ustazah ini menyikapi mereka? Kira-kira pernah nggak sih kayak ngerasa minder gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau ngerasa minder pernah ya, apalagi di tingkat internasional yang memang kebanyakan negara-negara yang ikutnya orang-orang Arab gitu ya, yang biasa yang bacaan Al-Qur'annya sudah luar biasa gitu ya, dari segi makharijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga saya yakin ya sebagai orang Indonesia, nah kita juga punya guru-guru yang memang sanad Al-Qur'annya sampai kepada Rasulullah SAW dan tentunya walaupun kita orang Indonesia, tetap insya Allah kalau kita sudah belajar dengan yang ahlinya, kita juga bisa bacaan Al-Quran kita juga bisa seperti mereka, seperti orang-orang Arab lainnya. Gitu. Baik, jadi memang rasa nervous dan sebagainya itu memang sepertinya wajar ya Ustazah ya, kayak Ya, minder itu wajar, tapi kembali lagi ke diri kita bagaimana cara mengoptimiskan diri dan juga memperkuat rasa percaya diri bahwa meskipun bukan dari apa namanya Timur Tengah atau dari sebut saja Indonesia sinilah ya. Jadi kita tetap bisa apa namanya belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar karena memang semuanya juga dari sana seperti itu. Nah, terkait dengan pengalaman juga di sana, apa yang mungkin kira-kira selama Ustazah melakukan kompetisi, ada nggak kira-kira hal-hal yang paling mengesankan atau yang paling nggak bisa dilupakan pastinya? Ada nggak? hal yang paling nggak bisa dilupakan, sebetulnya ketika tahu ternyata pas pengumuman, alhamdulillah ya dengan izin Allah, dengan ridha Allah, berkat wasilah Al-Quran ya, berkah Al-Quran, alhamdulillah bisa mendapatkan peringkat 1, yang dulu pernah peringkat 2 juga, alhamdulillah di tingkat internasional gitu. Tentu semua yang saya raih ini tidak lepas dari doa orang tua ya, doa orang tua, kemudian guru-guru saya, bimbingan guru-guru saya ya, yang terus membimbing saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti memang Ustazah sendiri nggak menyangka ya akhirnya bisa terpilih menjadi juara dunia di hafal 30 juz Al-Quran itu. Dan kalau melihat dari saingan-saingan Ustazah Rifdah, apakah mereka juga mungkin seusia atau ini kan memang tingkatnya umum atau bagaimana Ustazah atau dari beberapa kalangan usia tertentu mungkin? Ya, biasanya ada yang membatasi ya, setiap negara. Kalau kemarin di Nigeria itu batasan usianya sampai 30 tahun. Oke. Nah, saya waktu di Yordania, dulu ada yang ikut salah satu peserta, kalau tidak salah ya, dari Bangladesh. Dia umurnya sekitar 11 tahun. Oh. Ya, Masya Allah, meskipun tidak masuk 5 besar, tapi dia mendapatkan penghargaan sebagai peserta terkecil. Peserta terkecil yang bisa ikut di tingkat internasional. Luar Gitu. biasa. Jadi, kalau ada yang usianya memang masih SD misalnya, masih tetap bisa ikut. Karena memang batasannya sampai umur 30 tahun. Oke, berarti ini dibatasi oleh batas maksimal usia. Berarti kalau bisa Ya. dibilang ini ya khusus untuk ini ya istilahnya generasi muda atau generasi milenial lah ya Ustazah ya. Karena memang di usia-usia tersebut kan masih bisa dibilang usia emas lah istilahnya seperti itu ya. Baik, luar biasa. Jadi memang rasa bangga sekali akhirnya bisa pulang dengan membawa kemenangan ke Indonesia akhirnya. Lalu terkait dengan pengalaman Ustadz Rifdah ini ya. Jadi mungkin untuk mencapai suatu apa namanya pencapaian ini pasti kan nggak mudah ya. Kalau kita flashback ya, seorang dosen ini Ustadz Rifdah ini kan masih sangat muda ya. Sejak usia berapa sih Ustazah ini mulai belajar menghafal Al-Quran? Ya, saya mulai menghafal itu dari sejak SD, umur 9 tahun. Memang semangatnya masih naik turun ya, kalau masih kecil gitu. Tapi alhamdulillah, karena memang sudah niat dari awal pengen ngafal Quran, dan kebetulan orang tua saya, ibu bapak saya tidak ada yang menghafal Quran. Jadi memang beliau ketika awal mula menikah gitu ya,
ingin sekali punya anak penghafal Al-Quran. Gitu. Jadi alhamdulillah saya niatkan menghafal Al-Quran untuk kedua orang tua saya. Saya mulai menghafal sejak umur 9 tahun dan selesai umur kelas 1 SMA. Ya, mungkin sekitar 7 tahun ya. Baik. 7 tahun. Baik, luar biasa. Berarti di usia 9 tahun sudah mulai belajar mengenal dan juga membaca atau menghafal Al-Quran sehingga tuntas, kurang lebih totalnya butuh waktu 7 tahun untuk bisa menamatkan 30 juz itu. Luar biasa. Berarti memang dukungan dari keluarga atau dari orang tua ini benar-benar support 100% ya, Ustazah ya. Alhamdulillah. Dan ini juga kami salut karena memang Ustazah sendiri juga meniatkan sendiri karena keinginan orang tua agar anaknya bisa menghafal Al-Quran. Ini juga Ustazah meniatkan sendiri juga untuk sekaligus membanggakan orang tua dan juga memuliakan kitab Allah pastinya ya. Luar biasa. Mungkin ini ya Tribuners banyak yang penasaran ya, seorang juara dunia hafalan 30 juz Al-Quran. Boleh mungkin Ustazah jika berkenan, ada nggak mungkin satu ayat favorit Ustazah yang mungkin paling suka, paling disukai atau paling sering dibaca? Mungkin bisa dilantunkan di depan atau di hadapan para Tribuners sekali ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa, benar-benar ini ya merdu dan bikin adem ya Tribuners. Alhamdulillah. Apa ya, hidup kita juga akan menjadi lebih tentram juga lebih baik ketika kita menyadarkan diri kita sama Al-Quran karena memang bisa jadi pengobat hati. Terus juga bisa apapun masalahnya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan terus memuliakan kitab-kitabnya, pasti kita juga akan selalu damai dan juga tentram pastinya ya. Luar biasa. Baik, Tribuners sudah nggak penasaran lagi dengan suara merdu dari Ustazah Rifdah yang ya ini satu kebanggaan sendiri ya bagi generasi Indonesia saat ini. Semoga banyak nanti akan lahir Ustazah Rifdah lainnya di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah tadi kan Ustazah Rifdah sudah cerita ketika usia 9 tahun udah mulai belajar menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana istilahnya proses yang dilalui masa-masa sekolah, kuliah hingga menjadi dosen? Apakah seperti orang-orang pada umumnya atau mungkin ada pendidikan khusus di mana Ustazah ini belajar Al-Quran secara intensif? Baik, jadi sebetulnya saya itu dari kecil memang tinggal di lingkungan pesantren. Jadi sejak dari SD, kemudian SMP-nya saya MTS ya, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, saya di pesantren. Jadi selalu bersama Al-Quran, ketemu Al-Quran lagi. Dan kemudian setelah lulus Aliyah pun juga memang orang tua saya meminta untuk meneruskan ke Institut Ilmu Al-Quran Jakarta karena memang sama gitu ya, frekuensinya sama. Supaya tidak hanya menghafal saja, karena di IIQ ini selain ada program tahfidz Al-Quran, juga dalam perkuliahannya kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Gitu. Jadi kita bukan hanya menghafal saja, ada kewajiban lainnya yaitu bisa mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sendiri. Baik, luar biasa. Jadi karena memang lingkungan dari dulu sudah sangat mendukung dan itu memang juga sangat berpengaruh ya Ustazah ya dengan effortnya yang 7 tahun itu dengan lingkungan-lingkungan atau pendidikan yang lingkungan madrasah. Karena memang setiap hari juga akan lebih dekat dengan Al-Quran. Seperti itu. Sehingga
goals-nya bisa tercapai dalam waktu 7 tahun untuk menghafal Al-Quran. Luar biasa. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri nih, kita pengen tanya, apakah menurut Ustazah belajar Al-Quran itu sulit? Kalau menurut Ustazah? Sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Karena Allah sendiri sudah menjamin di dalam Al-Quran, bagaimana Allah SWT berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan, bagi peringatan. Gitu kan. Apakah ada yang mau ambil pelajaran? Nah, di ayat ini terdapat di dalam surah Al-Qamar, yang dimana ayat ini diulang-ulang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita sudah punya niat untuk menghafal Al-Quran, punya tekad yang kuat, ya, ikhtiar yang kuat untuk menghafal Al-Quran, maka tidak ada yang sulit. Insya Allah bisa menghafalkan sampai 30 juz Al-Quran. Ya. Memang kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang susah hafal gitu kan, ada yang mudah hafal. Ada yang ngafal Al-Quran cuma 1 tahun gitu kan ada. Ada juga yang sampai bertahun-tahun seperti saya. Tapi kalau kita sudah, kembali lagi tadi, kalau sudah punya niat, punya tekad yang kuat, insya Allah, Allah pasti akan memudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran sampai tuntas. Baik, luar biasa. Berarti memang pada intinya adalah niat yang kuat ya Ustazah, karena dari dalam diri kita ada dorongan, sehingga Allah akan memudahkan apa yang menjadi niat baik kita, seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau melihat tadi ya, proses Ustazah sendiri kan mungkin juga berbeda dengan tiap orang lainnya. Ada yang 1 tahun sudah hafal, ada yang 10 tahun mungkin baru hafal. Ustazah sendiri 7 tahun membutuhkan waktu untuk hafalan. Lalu bagaimana cara Ustazah menghafal ayat demi ayat, surah demi ayat ini, seperti apa kira-kira gambarannya Ustazah? Ya. Jadi ada beberapa cara ya dalam menghafal Al-Quran. Ada yang menghafal 1 ayat diulang-ulang sampai 3 kali, dan seterusnya sampai 1 halaman. Ada juga yang baca dulu 1 halaman, diulang-ulang terus sampai hafal. Kalau saya sendiri, biasanya baca 1 ayat, diulang 3 kali sampai hafal. Seterusnya sampai 1 halaman. Nah, biasanya paling sedikit kalau setoran hafal Al-Quran itu 1 halaman. Gitu. Baik. Berarti apa namanya, dalam ayat-ayat itu ya diulang-ulang sampai hafal 1 halaman, kemudian itu berarti progresnya setiap hari ya Ustazah ya? Setiap hari, betul. Berarti setiap hari store seperti itu hingga akhirnya benar-benar hafal full itu ya, 30 juz. Memang dari apa namanya, cara yang kecil itu akhirnya bisa penuh tuh akhirnya ya. Ya. Kemudian selain ziyadah, kan kalau di pesantren itu ada yang namanya ziyadah, ada murajaah. Jadi biasanya kalau saya dulu di pesantren, setiap ba'da subuh itu khusus untuk menambah hafalan, setor hafalan baru gitu. Kemudian di ba'da maghribnya ada setor hafalan yang sudah disetorkan tadi pagi gitu. Jadi ada sistem murajaah. Jadi setiap selesai 1 juz gitu, nanti ada setoran murajaah ke guru kita. Oke, mungkin ini dengan teknik-teknik seperti itu memang setiap orang punya cara yang berbeda mungkin ya Ustazah ya. Seperti Ustazah tadi mungkin juga berbeda dengan yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin banyak orang yang mungkin belum tahu juga Ustazah, apakah ketika kita menghafal Al-Quran itu harus juga ini sekalian sama artinya atau bagaimana kalau dari Ustazah sendiri? Iya. Kalau masalah itu memang beda-beda orang ya. Ada yang memang khusus ngafal dulu tanpa arti. Gitu. Ada yang memang senangnya ngafal sambil baca artinya, sambil memahami artinya. Ini sebetulnya lebih bagus ya, karena selain kita menghafal Al-Quran, tapi kita tahu isi kandungannya. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Baik, jadi memang setiap orang beda-beda ya Ustazah ya. Ada yang langsung sama makna atau artinya, ada juga yang ayatnya terlebih dahulu, seperti itu.
Luar biasa. Tentu akan menjadi sebuah keutamaan ya Ustazah apabila kita benar-benar tahu real ini makna dan juga tafsirnya seperti apa. Luar biasa. Dan saya pernah mendengar nih Ustazah ya, jika untuk mempertahankan ayat yang sudah kita hafal itu adalah sebuah tanggung jawab besar ya. Lalu bagaimana sih cara Ustazah untuk mempertahankan atau menjaga hafalan ini agar tetap selalu dijaga sampai kapanpun? Jadi sebetulnya Hmm. hafalan Al-Quran itu mudah lupa. Kalau kata Rasulullah, seperti dalam sebuah hadis disebutkan, innama mathalu sahibil Quran kama thali sahibil ibilil mu'aqqalah. Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti pemilik unta yang untanya sedang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Kalau unta itu diikat, dipelihara dengan baik, pasti untanya akan diam, tidak akan lepas. Tapi kalau untanya tidak dipelihara dengan baik, tidak diikat, pasti dia akan lepas dan lari menjauh. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau kita tidak pernah menjaga, tidak pernah mengulang murajaah dengan konsisten, ya, maka hafalan kita juga pasti akan lupa. Saya aja dulu kalau misalkan pagi setor hafalan baru, pasti sorenya sudah lupa. Gitu. Jadi kalau tidak dijaga baik-baik, ya tidak diulang secara terus-menerus, pasti akan hilang. Maka cara yang saya lakukan untuk menjaga hafalan saya khususkan waktu untuk murojaah. Jadi ada beberapa waktu khusus untuk murojaah. Nah, biasanya di ba'da subuh, ya kalau setelah khatam 30 juz, saya biasakan satu hari minimal bisa mengulang hafalan sampai 3 juz Al-Quran. Biasanya ba'da subuh, juz 1, kemudian ba'da zuhur, juz 11, ba'da maghrib, juz 21. Ini misalnya saya pakai metode acak. Gitu. Itu sebelum, karena setelah khatam 30 juz itu hafalan saya belum sepenuhnya mutin gitu ya. Belum lancar semuanya, maka supaya semuanya bisa terjaga, saya pakai sistem acak. Jadi yang bawah terjaga gitu, yang tengah juga tetap hafal, yang di akhir juga tetap hafal. Baik, luar biasa ya cara yang cukup unik ya Ustazah karena memang dan cukup logis juga sebenarnya karena untuk menjaga dari awal, tengah sampai akhir jadi memang istilahnya seperti apa ya untuk kilas balik seperti itu Ustazah ya. Betul luar biasa. Jadi memang apa namanya tanggung jawab besar juga untuk kita agar bisa mempertahankan seperti yang disampaikan Ustazah tadi. Semoga aja ya nanti yang mungkin Tribuners di luar sana yang sedang sekarang berjuang menghafal Al-Quran juga ini bisa menjadi inspirasi tentunya ya bagi orang-orang di luar sana untuk tekniknya bagaimana mungkin cocok dengan caranya Ustazah Rifdah ini mungkin bisa diterapkan juga. Baik, luar biasa. Kita kembali lagi ke pencapaian tadi Ustazah di dunia internasional di Nigeria. Keluar sebagai juara dunia hafalan 30 juz Al-Quran. Siapa orang yang pertama kali mendengar ini paling bangga kira-kira siapa Ustazah? Yang pertama kali mendengar karena sekarang sudah berkeluarga ya, sudah punya suami, tentunya yang pertama orang tua dan suami gitu. Jadi orang tua saya itu ya sejak dulu dari sebelum menikah sampai menikah pun itu kalau saya ikut musabaqah itu selalu excited banget gitu. Udah tampil belum gitu, udah selesai belum acaranya, jadi sampai babak final itu sampai pengumuman terus ditanya gitu. Alhamdulillah beliau sangat semangat sekali kalau dalam masalah Al-Quran gitu. Dan kemudian ada guru-guru saya, alhamdulillah guru-guru saya ini selalu support sekali ya kalau dalam masalah Al-Quran, dan tentunya ini juga menjadi penyemangat saya ya, motivasi bagi saya untuk tetap terus menjaga Al-Quran sampai kapanpun. Jadi bukan hanya menjaga hafalan saja, tapi juga menjaga pribadi saya supaya bisa sesuai dengan Al-Quran. Baik, luar biasa. Berarti memang support system utama adalah keluarga Ustazah ya. Jadi memang yang paling utama, yang paling berikan dukungan ya 100% adalah keluarga dan juga guru-guru yang sudah
istilahnya memberikan ilmunya juga dan juga selalu memberikan dukungan untuk Ustazah pastinya ya. Baik, luar biasa. Karena kan sekarang Ustazah udah istilahnya menghafal 30 juz Al-Qur'an nih sekarang ya. Terus sekarang juga apa namanya? Sekarang konsisten juga untuk selalu menjaga hafalannya seperti itu. Lalu apa kira-kira rencana ke depan Ustazah, mungkin ada nggak ya yang belum tercapai? Mungkin ingin ikut kompetisi yang lebih bergengsi lagi atau mungkin ada keinginan-keinginan lainnya yang ada di benak Ustazah, kira-kira apa? Keinginan saya yang belum tercapai. Saya ingin sekali bisa membangun pesantren tahfidz Al-Quran, gitu ya. Karena ingin sekali mencetak generasi Qurani tentunya. Dan alhamdulillah sekarang sedang proses pembangunan pondok tahfidz Al-Quran. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Dan saya berharap ini juga bisa menjadi wasilah saya untuk terus mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, supaya keberkahan Al-Quran terus mengalir pada keluarga saya, dan tentunya nanti kepada keturunan-keturunan saya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apapun itu, apa namanya, dengan cita-cita yang sangat mulia tadi membangun pondok atau tahfidz Al-Quran, semoga bisa menjadi terwujud dan dengan segera bisa segera ini ya Ustazah terrealisasi seperti itu. Baik, berarti Ustazah bagi Tribuners yang mungkin dengan pengen ini ya, mungkin pengen berkontribusi, adakah mungkin Ustazah punya informasinya bagi mungkin Tribuners yang ingin istilahnya membantulah ya istilahnya dalam pembangunan pondok itu, bisa disampaikan, tidak apa-apa? Baik. Insya Allah ini saya sedang mulai proses pembangunan pondok tahfidz Al-Quran. Lokasinya di perumahan Cahaya Garuda Residence, Kecamatan Bojongsari Baru, Kota Depok. Oke, di Depok. Kebetulan memang pesantrennya di perumahan. Saya bangun kecil-kecilan dulu. Sebetulnya sudah bangunannya sudah ada, cuman lagi proses renovasi. Mudah-mudahan, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga saja rencana dan juga cita-cita mulia Ustazah ini bisa mendapat keberkahan nantinya pastinya ya, karena juga akan bermanfaat bagi banyak orang untuk bisa melahirkan ya hafiz dan juga hafizah nanti di Indonesia ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir Ustazah, pesan apa yang ingin disampaikan kepada Tribuners nih, terutama generasi Muslim di Indonesia? Apa kira-kira yang pengen disampaikan Ustazah? Baik, pesan saya hanya satu saja, jangan pernah lupakan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kehidupan kita, ya kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kemudian pahami isi kandungannya, lalu amalkan dalam kehidupan kita sendiri. Karena ini juga merupakan salah satu cara kita untuk memuliakan Al-Quran. Kalau kita sudah bisa memuliakan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran pun akan memuliakan diri kita dengan caranya yang terbaik. Baik, luar biasa. Sesibuk apapun, sesulit apapun, jangan sampai melupakan Al-Quran. Baik, luar biasa dari Ustazah Rifdah. Dan cukup sekian On Cam Every Night kali ini, Tribuners. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Rifdah yang sudah banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya yang luar biasa. Saya yakin pasti ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi Tribuners di luar sana yang saat ini sedang menonton. Kami harap ini juga bisa menjadi teladan. Mungkin di luar sana Tribuners ada yang masih apa namanya ada niat untuk menghafal Al-Quran tapi masih belum jalan-jalan nih. Mungkin masih belum terrealisasi atau masih apa namanya ada kesulitan. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran tentunya ya, bisa dipetik dari Ustazah Rifdah. Semoga saja ilmu yang disampaikan ini bermanfaat bagi para Tribuners di luar sana. Saya doakan selalu kepada Ustazah Rifdah dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan, dan tadi apa yang kita citakan untuk membangun pondok tahfidz Al-Quran semoga bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah Rifdah atas ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Nggak kerasa kita udah banyak banget berbincang ya tentang pengalaman lomba, tentang kehidupan dan juga cita-cita Ustazah Rifdah.
Jangan lupa Tribuners untuk tetap saksikan On Cam Every Night ya setiap malam hanya di kanal YouTube Tribunnews. Tentunya kami akan selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif di Indonesia yang bisa membangkitkan semangat Tribuners di luar sana. Oke, terima kasih Ustazah Rifdah. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.